Saya Siti Zahara dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika dengan NIM 19518249003. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT dengan tema disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Untuk main menu sendiri, yang pertama ada pengertian material handling, kedua ada prinsip material handling, ketiga ada tujuan material handling, yang keempat karakteristik material handling, yang kelima jenis dari material handling, yang keenam pertimbangan perancangan material handling. Baiklah, memasuki untuk slide pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari material handling. Untuk material handling sendiri didefinisikan sebagai pergerakan, penyimpanan, perlindungan, pengendalian material di seluruh proses manufaktur dan distribusi, termasuk penggunaan dan pembuangannya. Menurut Material Handling Handbook, itu didefinisikan material itu sebagai penyediaan material dalam jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, pada posisi yang tepat, di waktu yang tepat, pada tempat yang tepat untuk mendapatkan ongkos yang efisien, agar setara dengan materialnya. Material adalah seluruh bahan yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi meliputi material curah, material unit, aliran informasi, dan kertas kerja. Baiklah, selanjutnya kita memasuki untuk yang kedua. Kedua itu ada prinsip dari material handling. Nah, untuk material handling tersebut memiliki prinsip perencanaan, di mana semua perencanaan material dan aktivitas-aktivitas penyimpanan untuk mendapatkan efisiensi operasi semaksimal mungkin. Dan yang kedua itu ada sistem aliran. Sistem aliran itu untuk mengintegrasi sebanyak mungkin aktivitas penanganan dan mengkoordinasikan sistem operasi, yang mana meliputi agen, penerimaan, penyimpanan, produksi, inspeksi, pengawasan, transportasi, dan konsumen. Selanjutnya itu ada aliran material. Aliran material itu merencanakan urutan operasi dan tata letak peralatan untuk mengoptimalkan aliran barang atau material. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyederhanaan, di mana penyederhanaan itu untuk menyederhanakan penanganan dengan cara mengurangi, menghilangkan, atau menggabungkan pemindahan peralatan yang tidak perlu. Selanjutnya itu ada prinsip dari gravitasi. Prinsip gravitasi ini digunakan untuk memindahkan muatan jika mungkin, hanya jika mungkin saja. Dan selanjutnya itu memanfaatkan ruangan, di mana memanfaatkan ruangan ini sebagai volume bangunan seoptimal mungkin. Dan untuk selanjutnya itu ada ukuran satuan. Ukuran satuan ini meliputi tingkat jumlah, ukuran, berat beban, atau tingkat aliran. Selanjutnya itu ada mekanisasi, di mana mekanisasi itu sebagai operasi penanganan secara mekanik. Selanjutnya ada otomasi. Otomasi yaitu menggunakan peralatan otomatis untuk produksi, penanganan, dan penyimpanan. Selanjutnya itu ada pemilihan peralatan. Nah, dalam pemilihan peralatan tersebut, hendaknya kita mempertimbangkan semua aspek penanganan material, pemindahan, dan metode yang akan digunakan dalam sebuah pabrik. Dan untuk yang terakhir mungkin ada standarisasi. Standarisasi ini merupakan metode penanganan jenis dan ukuran peralatan penanganan. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tujuan dari material handling. Nah, untuk tujuan dari material handling diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, efisien, yang ramah lingkungan, dan operasional yang aman. Dalam beberapa kondisi, tujuan tersebut bisa saja saling trade-off. Ya, mungkin itulah kelemahan dari material handling. Keandalan dan servis kadangkala kurang efisien dari sisi biaya. Untuk sisi biaya sendiri kita harus memperhatikan agar tidak ada kerugian yang terjadi pada pabrik ataupun perusahaan. Kebutuhan material handling yang mampu beroperasi dengan aman dan ramah
dengan aman dan ramah lingkungan, kadangkala harus dibayar dengan investasi material handling yang lebih mahal. Karena mengingat dari tujuan utama dari perencanaan material handling yaitu untuk mengurangi biaya produksi. Jadi kita harus memperhatikan berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan dalam material handling di sebuah perusahaan ataupun pabrik. Selanjutnya, kita masuk yang keempat, yaitu karakteristik material handling. Nah, untuk karakteristik material handling akan menentukan bagaimana cara penanganannya. Material sendiri dapat dibedakan berdasarkan lebar, panjang, dan kedalaman. Dan juga bisa dibedakan berdasarkan berat per item atau berat per unit volume. Dan juga bisa dibedakan berdasarkan bentuk, round, square, long, rectangular, irregular. Dan yang terakhir bisa dibedakan dengan karakteristik lain yaitu seperti fragile, sticky, explosive, dan frozen. Nah, untuk selanjutnya yang kelima kita pertimbangan perancangan material handling. Nah, untuk pertimbangan perancangan material handling, selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu pertimbangan perancangan material handling. Nah, untuk pertimbangan perancangan material handling, yang pertama ada karakteristik material, di mana karakteristik material itu meliputi sifat fisik, ukuran, berat, bentuk, kondisi, resiko, keamanan. Dan untuk sifat fisik itu berupa pada cair ataupun gas. Dan untuk ukuran itu seberapa besar volume, panjang, lebar, serta tinggi material atau barang. Dan untuk berat itu merupakan berat per buah, per kotak atau per unit volume. Dan untuk bentuk merupakan panjang, persegi, bulat, dan sebagainya. Selanjutnya itu untuk yang karakteristik material kondisi dalam kondisi dalam keadaan panas, dingin, kering, basah. Baiklah, kita bisa melihat cuplikan dari video ini di mana material handling yang terjadi dalam sebuah pabrik. Nah, untuk itu mari kita simak video yang akan saya perlihatkan kepada kalian yang saya ambil dari YouTube. Ada tingkatan aliran material yang meliputi material dan perencanaan sistem. Untuk tingkat material itu, sistem material adalah material ataupun barang. Material itu sama dengan barang. Dan untuk perencanaan sistem itu, jumlah aliran rendah dan jarak perpindahan yang relatif pendek. Mohon maaf, ini untuk yang ketiga, bukan yang kelima. Tipe tata letak pabrik. Yang pertama itu ada tipe fixed position layout, dan dua tipe process layout. Dan untuk yang pertama, tipe fixed position layout itu dimana tata pabrik yang sudah pasti, dan yang kedua itu masih dalam proses. Lanjut ke slide selanjutnya, itu ada jenis material handling. Untuk jenis material handling sendiri itu ada yang pertama, mengangkat atau menurunkan. Kedua, mendorong atau menarik. Tiga, memutar. Empat, membawa. Dan kelima, menahan. Untuk proses material handling yang dibantu dengan mesin pemindahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu truk industri, conveyor, crane, dan hoist. Di mana truk industri itu untuk sebagai pengangkut barang dikarenakan apa? Dikarenakan gerakannya tidak terbatas, memungkinkan untuk melayani tempat yang berbeda. Truk dapat mencapai tingkat pemakaian yang tinggi. Dan untuk conveyor itu digunakan untuk memindahkan material secara kontinu dengan jalur yang tetap. Nah, untuk crane dan hoist ini, craners itu direct dan hoist itu kerekan. Ini merupakan peralatan material handling yang digunakan untuk memindahkan beban secara terputus-putus dengan area terbatas.
Warehouse and manufacturing operations are changing. As commerce surges worldwide, these industries must find creative ways to manage inventory and productivity while rethinking existing workflows to stay ahead of increasing demand and safety requirements. Where better alternatives exist. In these cases, three key challenges threaten the existing forklift workflows. Despite requiring high levels of user training to operate, forklift accidents occur frequently. Nearly 110,000 forklift accidents occur every year, costing businesses $135 million annually on average. Across industries, skilled jobs continue to go unfilled. By some estimations, warehousing alone will need more than 452,000 new workers in the next 2 years to keep up with growing demand. Forklifts are designed for vertical material movement, making them expensive and inefficient for horizontal movement. Moving one pallet at a time and creating unnecessary congestion in aisles. Warehouse and manufacturing operations need vehicles that can optimize workflows and keep up with rising demand on resources. Tug systems, used in conjunction with smaller fleets of forklifts, offer a simple solution to each of the challenges created by forklift dependency, improving safety savings by hundreds of thousands of dollars each year, increasing labor efficiencies by up to 4 times, and reducing total cost of ownership by lowering operating expenses up to 50%. Conduct a free on-site material flow cost analysis and see how Taylor Dunn can help you improve safety, save money, and increase productivity. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.